Banyak orang merasa mereka susah kaya karena gajinya kecil. Padahal masalahnya seringkali bukan di jumlah uang yang masuk, tapi di cara mereka mengelola, mengambil keputusan, dan pola pikir yang sudah mendarah daging. Ada jebakan-jebakan finansial yang kelihatannya sepele, tapi diam-diam bikin orang mentok di level yang sama selama bertahun-tahun. Parahnya lagi, jebakan ini sering dianggap normal, karena hampir semua orang di sekitar kita melakukannya. Nah, kalau kamu merasa kerja keras tapi nggak ada progres, mungkin tanpa sadar kamu lagi terjebak di dalamnya. Di video ini kita bakal bahas satu persatu jebakan finansial yang bikin kamu susah kaya. Supaya kamu sadar, keluar dari perangkapnya dan mulai melangkah ke level yang lebih tinggi. Jebakan yang pertama yaitu suka nyicil asal bisa bayarnya. Banyak orang merasa aman selama cicilan per bulannya masih bisa dibayar. Misalnya, gaji 10 juta, cicilan cuma 4 juta. Ya udah, jalan aja. Kelihatannya wajar, padahal pola pikir ini berbahaya. Pertama, karena penghasilan itu nggak selalu stabil. Bisa aja ada PHK, pemotongan gaji, atau bisnis turun. Kalau penghasilan menurun sementara cicilan tetap sama, posisi kita langsung terjepit. Yang kedua, orang sering lupa kalau bunga cicilan itu membuat harga barang bisa jadi jauh lebih mahal. Mobil harga 200 juta bisa jadi total bayarnya 280 juta hanya karena dicicil panjang. Yang ketiga, cicilan yang besar bikin kita kehilangan fleksibilitas. Begitu ada peluang investasi atau bisnis, uangnya nggak ada karena semua habis buat bayar cicilan. Bukan berarti nyicil selalu salah, tapi pastikan cicilan hanya untuk hal yang produktif atau kalau konsumtif pun porsinya kecil. Maksimal 10-15% dari penghasilan dan sebaiknya punya dana cadangan dulu sebelum ambil cicilan panjang. Dan ingat, cicilan itu bukan sekedar mampu bayar tiap bulan. Cicilan adalah komitmen jangka panjang yang bisa mengunci masa depanmu kalau nggak hati-hati. Jebakan yang kedua adalah berbakti ke orang tua tanpa perhitungan. Banyak orang percaya bahwa berbakti ke orang tua artinya harus ngasih uang setiap bulan tanpa hitung-hitungan. Hatinya sih benar, niat tulus memang penting. Tapi kalau caranya salah, justru bisa bikin kita ikut terjebak di siklus finansial yang sama. Orang tua kita juga manusia. Kadang mereka tidak terbiasa menghitung secara detail kebutuhan keuangan. Kalau kita selalu kasih tanpa perhitungan, uang bisa habis begitu saja tanpa jelas manfaatnya. Bedakan antara hati yang tulus dengan cara yang cerdas. Hati boleh tanpa hitung-hitungan, tapi metode harus tetap terukur. Misalnya, tanya kebutuhan spesifik. Listrik berapa, belanja berapa, obat-obatan berapa. Dengan begitu, bantuan kita benar-benar tepat sasaran. Jangan takut dibilang kurang berbakti hanya karena kamu mengajak orang tua untuk menghitung. Justru dengan menghitung, kamu bisa bantu mereka lebih tenang, sekaligus membuat dirimu punya ruang menabung dan membangun masa depan. Karena kalau kita habis-habisan sekarang tanpa menyiapkan cadangan, nanti ketika orang tua benar-benar butuh biaya besar, kita sendiri nggak punya apa-apa. Jadi berbaktilah dengan hati tapi juga dengan logika. Itu jauh lebih sehat untuk semua pihak. Jebakan yang ketiga yaitu menganggap anak sebagai tabungan pensiun. Masih banyak orang tua yang menanamkan pola pikir bahwa anak adalah tabungan hari tua. Artinya, anak diharapkan untuk menanggung hidup orang tua ketika mereka sudah pensiun. Sepintas kelihatan wajar, tapi mindset ini bisa jadi beban berat yang menghambat perkembangan anak. Bayangkan, anak yang baru mulai kerja, baru bangun karir, tapi sudah merasa harus menyisihkan hampir semua penghasilannya untuk orang tua. Akhirnya tabungan pribadi nol, investasi nggak jalan, dan peluang membangun masa depan pun terhambat. Padahal kondisi yang lebih sehat justru kalau orang tua bilang, kamu fokus aja bangun masa depanmu, papa dan mama udah cukup. Dengan rasa aman itu, anak bisa lari lebih kencang, lebih fokus, dan akhirnya lebih siap membantu orang tua tanpa diminta. Memang realitanya di banyak keluarga tidak selalu ideal. Ada kalanya anak tetap harus membantu. Tapi yang penting jangan biarkan mindset ini jadi pola tetap lintas generasi. Biarlah orang tua berkorban untuk anak, bukan sebaliknya. Itu jauh lebih sehat untuk perkembangan mental dan finansial anak. Ingat, anak bukan tabungan pensiun. Anak adalah generasi berikutnya yang harus diberi ruang untuk berkembang.
supaya bisa memutus rantai finansial yang terjebak dari generasi sebelumnya. Yang keempat, berinvestasi dengan mental judi. Banyak orang sekarang sudah paham bahwa investasi itu penting. Tapi masalahnya, cara mereka berinvestasi masih pakai mental berjudi. Begitu punya uang sedikit, langsung all in ke instrumen yang kelihatannya bisa kasih return tinggi. Harapannya cepat kaya. Padahal yang terjadi seringkali justru malah kehabisan modal. Investasi bukan soal keberuntungan, tapi soal strategi. Kalau kamu pakai uang panas, uang yang sebenarnya dibutuhkan buat kebutuhan sehari-hari, itu bukan investasi. Itu sama aja main judi dengan seragam yang kelihatan lebih rapi aja. Hasilnya bisa bikin kondisi keuangan makin kacau. Mindset investasi yang benar selalu dimulai dari dana dingin. Uang yang gak terpakai untuk kebutuhan pokok dialokasikan secara bertahap ke instrumen yang sesuai dengan profil risiko. Hasilnya mungkin tidak instan, tapi justru inilah yang membangun kekayaan secara konsisten. Orang-orang yang benar-benar kaya tidak mengandalkan keberuntungan satu malam. Mereka disiplin menaruh uang di tempat yang tepat bertahun-tahun. Jadi sebelum bilang investasi kamu gagal, cek dulu apa kamu benar-benar berinvestasi atau sebenarnya hanya sedang berjudi aja. Jebakan yang kelima adalah lingkungan toksik yang seringkali bikin kamu ngestak. Lingkungan itu ibarat tanah tempat kita tumbuh. Kalau subur, kita bisa berkembang. Tapi kalau tandus, penuh keluhan, pesimisme, dan mental korban, maka kita bakalan ikut mandek. Coba perhatikan. Mungkin kamu pernah ada di lingkaran pertemanan yang setiap kali ngobrol isinya cuma adu nasib. Lu masih mending, gue lebih parah. Akhirnya obrolan berakhir dengan kesimpulan sama-sama susah, tanpa ada solusi. Kalau sering-sering dengar kayak gini, mental kamu pelan-pelan ikut tertarik ke bawah. Padahal lingkungan yang sehat itu bukan yang menutupi kesulitan, tapi yang mengajarkan cara menghadapinya. Teman yang baik bukan cuma bilang gue juga susah, tapi kasih dorongan atau ide biar sama-sama naik level. Makanya penting banget untuk pilih lingkungan. Kalau di sekitar banyak yang toksik, kurangi waktu dengan mereka. Dan tambahkan waktu dengan orang-orang yang punya pola pikir maju. Miskin dan kaya itu seringkali soal mentalitas. Lingkungan yang benar bisa jadi percepatan, sementara lingkungan yang salah bisa jadi rem yang bikin kamu diam di tempat. Tapi yang paling kamu harus ingat adalah jangan cuma nyalain lingkungan. Karena barangkali lingkunganmu sebenarnya nggak sebegitu toksik, tapi justru kamu sendirilah yang nggak mampu untuk nyari peluang baik di lingkungan tersebut. 6 adalah menganggap rumah dan mobil sebagai simbol kesuksesan. Di masyarakat sering ada anggapan kalau ukuran sukses itu rumah besar dan mobil mewah. Akhirnya banyak orang rela mencicil panjang hanya demi kelihatan sukses. Padahal kondisi finansialnya sendiri belum siap. Masalahnya, rumah dan mobil itu bukan aset produktif kalau dibeli dengan pola pikir biar kelihatan kaya. Yang terjadi justru sebaliknya. Utang menumpuk, cash flow bocor, dan ruang investasi hilang. Hasilnya hanya sempat terlihat kaya, lalu terjebak ke masalah keuangan. Orang yang benar-benar kaya biasanya membangun portofolio dulu. Mereka fokus memperbesar aset produktif seperti investasi, bisnis, atau dana likuid. Ketika sudah mapan, barulah mereka naik kelas ke rumah dan mobil yang lebih besar, tanpa harus memaksakan diri. Jadi hati-hati dengan jebakan ini. Rumah dan mobil bukan tolak ukur utama kesuksesan. Sukses yang sebenarnya adalah punya keuangan sehat, seperti bebas utang konsumtif, punya dana darurat, investasi yang jalan, dan hidup yang lebih tenang. Kalau fondasinya kuat, simbol-simbol kesuksesan itu akan datang dengan sendirinya. Jebakan yang ketujuh adalah kebanyakan self-reward. Semua orang tentu berhak memberi reward pada diri sendiri setelah bekerja keras. Tapi masalahnya, banyak yang menjadikan reward ini sebagai alasan untuk boros tanpa kontrol. Baru gajian, langsung jalan-jalan mahal. Baru dapat bonus, langsung beli barang mewah. Padahal reward seharusnya proporsional. Kalau kamu gaji 10 juta lalu semua habis untuk liburan ke Bali, itu bukan reward, itu bunuh diri finansial. Karena setelahnya kamu balik lagi ke titik nol, bahkan bisa minus kalau harus gesek kartu kredit.
Reward itu penting untuk menjaga semangat, tapi porsinya jangan sampai mengganggu cash flow. Atur batasnya, misalnya maksimal 5-10% dari penghasilan per bulan untuk self reward. Dengan begitu, kamu tetap bisa menikmati hasil kerja tanpa merusak stabilitas keuangan. Jadi, jangan jadikan reward sebagai pelarian tiap kali stres kerja. Reward yang sehat adalah yang bikin kamu bahagia sekaligus bikin kondisi finansialmu tetap aman. Kalau tidak, reward itu justru berubah jadi jebakan baru. Yang kedelapan yaitu menganggap uang kecil nggak perlu diatur. Salah satu jebakan yang paling umum adalah anggapan bahwa uang kecil nggak perlu diatur. Banyak orang mikir nanti kalau gaji udah gede, baru deh belajar ngatur. Padahal itu justru kebalik. Kalau uang kecil aja nggak bisa diatur, percayalah uang besar juga akan bocor. Nggak peduli penghasilan 5 juta, 50 juta, atau 500 juta sekalipun. Kalau pola pikirnya boros, hasil akhirnya sama. Habis tanpa sisa. Mengatur uang itu soal kebiasaan, bukan soal jumlah. Sama seperti parkir mobil nih. Mau kamu punya satu mobil atau 7, tetap harus bisa parkir dengan benar. Begitu juga keuangan. Mau kecil atau besar, skill mengaturnya wajib diasah. Jadi mulai dari sekarang, biasakan mencatat, menyisihkan, dan mengatur meskipun jumlahnya kecil. Karena kebiasaan itu yang akan membuatmu siap ketika penghasilanmu sudah meningkat. Jangan tunggu punya banyak uang untuk belajar. Justru dengan uang sedikit inilah fondasi finansialmu dibangun. Mulai dari nyicil asal bisa bayar, bantu orang tua tanpa hitung-hitungan, sampai anggapan kalau uang kecil nggak perlu diatur. Semua itu bisa bikin kita stuck di level yang sama selama bertahun-tahun. Bukan gaji kecil yang bikin orang susah kaya, tapi cara mereka mengelola uang, cara mereka mengambil keputusan, dan membangun kebiasaan keuangan sehari-hari. Kalau kamu bisa lepas dari jebakan-jebakan ini, sekecil apapun penghasilanmu, kamu tetap bisa tumbuh. Kalau kamu terus terjebak, sebesar apapun gajimu, rasanya akan selalu kurang. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Semoga video ini bisa bikin kamu berpikir lebih dalam dan mempertanyakan lagi hal-hal yang selama ini nggak banyak dipertanyakan. Sampai jumpa di video Sang Perintis yang berikutnya.